Selamat siang semua. Selamat siang, Bapak. Yang lagi ngikuti di rumah, kami sedang ada di kota kecil Delir ya sini. Den Horen, maaf. Iya, Delir. Di dekat Delft yang belum tahu di Belanda. Baik, Dekat Rijswijk. dekat Rijswijk. Oh iya, iya. Maaf, salah lagi. Ya, jadi kita dikumpul dari gereja Kristen Protestan Indonesia di Nederland. Ya pokoknya paling sendiri dah. Baik, Pak Pendeta Made, terima kasih sudah mimpin kita dalam pengajian. Baik, semua pianis kita yang luar biasa. Wah, hebat sekali. Baik, kita mau belajar begini. Apa yang kita pikir kalau kita ini makin tua, umur makin banyak? Kita harus mikir satu hal saja. Nggak boleh dua, nggak boleh tiga. Kenapa? Kalau makin tua usia kita, kita itu banyak mikir. Satu, susah tidur. Iya, benar. Ayo, betul tidak? Betul. Betul? Dua, kalau susah tidur, maaf, penyakit yang enggak datang. Betul tidak? Jadi semua itu sumbernya di pikiran. Bukan di perut, bukan di dompet. Di otak ini loh. Ya, otak. Kita ini kalau nabung, ya, kalau taruh uang di bank, kan mesti milih mau berapa jumlahnya segala macam. Kita mau nyimpen barang apa saja di rumah, kan kita mesti milih apa yang kita mau simpan. Tapi maaf, pikiran kita itu nggak bisa milih. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu masuk semua. Istilahnya nggak bisa disortir. Jawab iya atau tidak. Ya. Jadi ini masalah terberat buat orang-orang tua. Maka itu maaf ini ya maaf. Kalau ada orang sudah Alzheimer, maaf, itu hidupnya lebih sehat, lebih tenang. Maaf, Nggak bisa mikir. Karena lupa semua. lupa utang. Loh, maaf, betul tidak, saudara? Betul. Tapi yang jadi masalah, yang sehat di sekelilingnya jadi repot. Iya, benar. Benar tidak? Benar. Nah, ternyata Alkitab ini sudah ngajar dari dulu. Apa yang harus kita simpan di pikiran ini? Tuhan memberi kita filter. Atau kata filter ya, penyaring. Apa yang harus kita masukkan dalam pikiran kita dan apa yang tidak. Jadi masalah terberat, masalah terbesar, masalah utama buat yang disebut orang tua, itu pikiran ini. Maaf, saya harus ngomong. Yang sudah mati-mati bisa keluar semua nih di otak ini. Iya. Betul tidak? Benar. Dan keluar semua ini sudah mati juga. Dulu tuh mereka masih hidup, kita nggak ingat. Iya. Nah, saudara, maaf saya berkata, itu pekerjaan setan. Yes. Dan jahatnya otak kita ini, yang negatif lebih gampang masuk daripada yang positif. Betul? Betul sekali. Nah, itu sumber penyakit. Iya. Sumber penyakit. Sumber penyakit. Yang bagus-bagus, yang positif kok susah. Maaf, hal kecil saja. Omongan Tuhan atau omongan orang yang lebih gampang dihafal. Maaf. Ayo, omongan orang lebih gampang dihafal. Omongannya orang. Nah, diri kita aja bisa mempengaruhi. Tuhan ngomong banyak hal. Satu kata aja nyantol enggak? Well. Coba kalau orang ngomong, langsung masuk. Ini loh, yang kita harus sadar. Mau saya beri contoh kecil aja, jangan ada yang marahin. Firman Tuhan atau firman Schoonmoeder yang lebih gampang dihafal. Maaf. Tapi Schoonmoedernya lift. Lah, walaupun lift kata-katanya masuk. Schoonmoeder itu tidak ada. Di rumah maaf ya, kita diskusi di rumah. Schoonmoeder lift.
Ini yang untung, ini yang untung. Oh, tapi skon mudir buat perempuan nggak ada yang ini. Loh, mas kan muda ada perempuan. Oh, mantu perempuan. Iya, skon dokter. Skon dokter tuh nggak ada. Skon dokter sama skon mudir tuh ada terus sih. Iya. Kenapa? Itu anak buat skon mudir itu alles semuanya. Iya, mantu lain lagi. Nah, terus mantu ini mau ambil, Bagus, terus wah iya. jadi gepuk. Lihat deh. Maka itu Alkitab sudah pesan jauh. Ya, ya. Sebelum ada skon muda, sebelum ada skon dokter. Tuhan sudah pesan bahwa anak laki kalau menikah harus keluar. Iya. Nggak boleh masuk. Itu aneh loh firman Oh itu. iya, makanya orang Cina masuk Ya, ya. ribut terus. Karena gini masalahnya. Satu dapur nggak boleh 2 koki. Iya. Nggak boleh, ribut terus itu. Coba kita baca ayatnya, karena ada yang ngomong. Kejadian 2 ayat 24. Kejadian pasal 2 ayat 24. Ya, yang di rumah muda itu mama mertua. Orang yang ini. Kejadian 2 24. Iya. Coba mau baca bahasa Belanda, Sus? Ini bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia boleh dengar ya, bahasa Indonesia. Kejadian 24. 24. Ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Coba ulangi lagi, Sus. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Coba perhatikan, waktu Tuhan berfirman ini kan untuk Adam dan Hawa. Ya. Yang jelas-jelas adalah pernikahan pertama di dunia yang gak ada orang tua, gak ada mertua. Loh, betul tidak? Betul ya. Gak ada. Tapi kenapa Tuhan kita berfirman jauh sebelum ada masalah mama, mertua, dan mantu perempuan? Karena itu sebab pertama rumah tangga rusak. Ya memang. Ketika orang tua ikut campur rumah tangga anak, itu nggak boleh. Maka itu tiap kali saya berkati pernikahan. Kemarin hari Jumat saya berkati pernikahan di Bandung. Jumat kemarin. Hari Sabtu pagi jam 11 saya berkati pernikahan di Jakarta. Lalu Sabtu sore saya berangkat ke Belanda. Kemarin pagi baru nyampe. Waduh. Tapi seger bukan? Bukan itu yang saya mau cerita. Nah, dari Januari yang lalu sampai kemarin 23 November, saya sudah berkati 16 pernikahan. Saya nggak punya jemaat, tapi orang menikah banyak. Nanti tanggal 4 Januari, saya berkati pernikahan di Bali, orang Amerika itu. Tuhan berikan beban kami hanya urusan keluarga, karena keluarga itu penting. Setan itu paling benci keluarga. Ya. Setan nggak benci gereja, setan nggak benci sekolah teologi. Gereja, keluarga yang dia benci. Kenapa setan benci keluarga? Karena setan ingin merusak anak-anak. Rusaknya anak-anak bukan karena pengaruh luar, tapi pengaruh dalam. Yes. Betul? Ketika papa mama sulit harmonis, anak yang jadi korban. Betul. Maka itu firman ini penting. Jauh sebelum ada mertua, sebelum ada orang tua, Tuhan sudah berfirman kalau anak laki nggak boleh masuk, harus keluar bersama istrinya. Kasihan mama mertua dengan anak mantu bisa ribut terus itu. Kayak ini firman Tuhan yang luar biasa. Maka itu Alkitab itu relevan sampai hari ini. Alkitab itu up to date. Apa bahasa Belandanya ya? Ya, apa itu? Ya, up to date. Alle tijd. Help all the time. Ya. Berlaku sepanjang zaman. Itu luar biasa. Contoh hukum-hukum yang Tuhan tulis lewat Musa. Makanan ini nggak boleh dimakan, yang ini boleh dimakan. Itu ribuan tahun yang lalu. Sebelum ada dunia kedokteran seperti ini. Musa itu orang pertama di dunia yang nulis tentang kesehatan. Yang sekarang ada buku kesehatan itu pasti niru dari Musa semua. Iya. Bayangkan, itu Alkitab relevan, up to date. Nah cuma masalahnya, semua yang Tuhan larang itu enak semua. Iya. Betul tidak? Maka itu kita harus jaga diri. Jelas ya? Jadi kembali kepada masalah ini. Jadi makin tua usia kita, ternyata makin banyak tabungan di otak kita. Masuk ke memori. Nah, bagaimana sortirnya? Bagaimana filternya?
Kita buka Filipi 4 ayat 8. Jadi Papa dan Saudara sudah memberikan cara untuk kita menang atas hidup ini. Ya. Maaf, sering nggak dengar kata kuping tipis? Apa itu artinya kuping tipis? Suka Sensitif. Sensitif, suka denger yang enggak. Nah, kalau kuping kita tipis, orang ngomong bener pun terimanya bisa salah. Ya. Kenapa? Karena itu langganan setan. Aduh, maaf. Loh, bener loh. Setan itu ngelangganan loh dengan kita. Siapa yang paling gampang dipengaruhi dengan kata-kata? Weh, dia akan masuk terus. Yang enggak bisa didengar, padahal enggak cari loh. Ada aja berita yang masuk. Apalagi dengan apps sekarang ini. Ya. Betul nggak? Iya. Dengan handphone. Waduh. Itu sehari kalau kita mau terima berapa ratus sampah yang dikirim ke handphone kita. Betul? Hidup lagi enak-enak, tenang-tenang. Tok masuk. Kok aja orang? Nah, ribut sudah. Iya. Nggak bisa tidur. Saudara, hari ini ambillah keputusan. Amin. Supaya kita nggak dirugikan oleh si jahat. Kumpulkan, tabung firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Oke, Filipi 4 ayat 8. Terus baca lagi. Oke. Pelan-pelan ya. Ya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya. Nah, stop. Jadi akhirnya. Ini kalimat firman yang luar biasa. Berarti setelah itu ada lagi nggak? Nggak? Nggak ada. Akhirnya sudah. Jadi ini mentoknya di sini. Kalau kita keluar dari firman ini, itu salah. Apa akhirnya? Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, Semua yang benar. Tambah kata semua. Ya, semua lagi. Terus yang kedua. semua yang mulia, Ya, semua yang adil, 3, semua yang suci, 4, semua yang manis, 5, semua yang sedap didengar, 6, semua yang disebut kebajikan, 7, dan patut dipuji. dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan semuanya itu. Nah, yang salah, yang enggak kita pikirin. Betul? Betul. Omongan orang yang dulu-dulu. Maaf, mungkin masih ada di antara kita. Sudah 50 tahun di Belanda, sudah 60 tahun di Belanda. Masih ingat omongan orang di Indonesia. Bisa terjadi nggak itu? Bisa. Nah, itu sampah. Coba bahasa Belandanya, Sus. Ada nggak? Bahasa Belanda ayat 8 ini, Filipi 4. Oh, saya nggak ada Nggak ada ayat yang Belandanya. bahasa Iya, Belanda. Belanda Filipi 4 Iya, Ada, silakan. Tante Giok, Tante Giok. Ayo. Filipi 4 Siap. ayat 8 ya. Ya. Bahasa Belanda. Voort, broeders, al wat waarachtig is, al wat, Al. Ya, Iya. semua. Kalau bahasa ada kata al. Ulangi lagi. Siap. Al. What? al wat waarachtig is, Ya. En. al wat eerlijk is, En. al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Bedenk. That's Bedenk datzelfde. Saya sering berkata kepada orang, maaf ini kalau psikolog ya. Kalau psikolog, psikiater, cerita macam-macam. Dan mereka nggak mau repot. Kasih obat penenang, tidur kamu. Loh, betul nggak? Kenapa suruh tidur? Yang tidak, nah itu dia. Supaya nggak mikir. Tapi jahat obat itu. Reaksinya hilang, bangun lagi. Mikir lagi. Akhirnya jadi kecanduan. Betul? Ayat ini adalah obat untuk hidup tenang. Psikolog, kalau dokter kan makan 3 kali sehari sudah makan. Nah, Tuhan nggak pakai 3 kali, mau 10 kali, mau 20 kali makan pil ini. Sebelum makan sudah makan nggak ada masalah. Serius. Kalau hidup kita menuruti firman ini, tidur itu nyenyak. Istilah orang Indonesia, makan cuma nasi putih sama kecap manis saja enak. Enak, ya. Karena pikirannya yang enak. Makan yang enak-enak, pikirannya nggak enak. Nggak doyan makan. Nggak doyan makan. Semua itu pada pikiran. Saudara, ini firman Tuhan luar biasa. Dalam 2 Korintus 10, Paulus menulis, peperangan terbesar kita bukan di perut, bukan di jantung, tapi di pikiran.
Itu 210. Ini pikiran ini jahat. Iblis masukkan sampah-sampah ke pikiran kita. Maka itu hari ini harus tegas. Kata all is berdengar. Semua yang baik, semua yang indah, semua yang menyenangkan, semua yang suci, semua yang enak didengar. Pikirkan itu. Yang warga, yang berharga. Jangan yang sampah-sampah dimasukkan. Betul? Maaf loh. Harusnya kita makin tua itu kan makin pintar. Aduh maaf. Betul? Kenapa? Karena pengalamannya sudah banyak. Ya. Tapi kalau pikiran kita masukkan yang enggak. Berarti makin tua, maaf, kita makin bodoh. Rugi gak hidup seperti itu? Nah, lagi sekali jahatnya manusia, yang negatif itu masuk terus. Walaupun kita rajin ke gereja, maaf loh saya ngomong. Walaupun rajin ke gereja, kalau pikirannya kotor, hatinya kotor, maka firman gak ada tempat di hidup ini. Sama seperti kalau kita punya handphone, mau berapa giga apa memorinya. Lah kalau isinya film-film yang enggak, berita-berita yang enggak, ya penuh juga itu. Akhirnya hal-hal yang bagus kita nggak bisa simpan di handphone kita. Betul tidak, Sarah? Nah seperti itu kehidupan. Maka itu pulang dari kebaktian siang ini. Maaf saya berkata, bongkar lemari ini. Amin. Bongkar lemari ini. Isinya apa ini? Yang rommel-rommel buang semuanya. Maaf, ada nggak orang nyimpan rommel tahun 64? Loh, maaf, ada nggak? Bisa tanya, ada nih? Ada. Tahun 70, 76, aduh disimpan ini semua. Itu rugi itu. Suatu kali saya tanya kepada Papa di surga, zaman Maria masih hidup, banyak gadis nggak? Ayo, banyak gadis nggak zaman Maria masih hidup? Banyak. Kenapa istilah Belanda tufalah kok Maria yang dipilih? Kan banyak. Berarti bagi Tuhan ada syarat yang dia tentukan. Ini yang saya mikir. Sebagai guru, saya ini pernah jadi guru sekolah minggu. Maka itu cara saya menerangkan Alkitab lebih mudah karena pakai logika anak-anak. Itu masalahnya. Nah, saudara, bayangkan kalau Tuhan tidak bicara kepada Gabriel, yang disuruh malaikat Gabriel. Gabriel, besok kamu turun ke dunia, cari gadis yang mau hamil sebelum nikah siapa? Tanpa bilang Maria. Kira-kira Gabriel perlu berapa tahun bolak-balik itu? Gadis-gadis aku mau hamil sebelum nikah. Ada yang mau nggak zaman itu? Ada yang mau nggak? Enggak. Mati kok hukumannya. Tapi Tuhan kok bisa pas Maria? Berarti Tuhan melihat hatinya. Ada apa anak muda satu gadis ini? Itu kita belajar luar biasa. Lukas, kita buka Lukas 2 ayat 19. Ini yang tercatat di Alkitab. Mengapa Maria terpilih? Karena dia berkenan di mata Tuhan. Ya, silakan dibaca. Silakan sis. Tetapi Maria. Nah, tetapi kalau ada tetapi berarti sudah ada alasan sesuatu, ada kejadian. Apa yang terjadi dengan Maria? Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, ini hobinya Maria. Menyimpan semua firman yang dia dengar. Dari awal, waktu Gabriel datang kepada dia. Hai Maria, yang diperkenan Tuhan. Tuhan milih kamu untuk hamil. Tuhan jadi manusia. Ayo, kalau kita Maria zaman itu, mikir atau langsung nolak atau langsung terima? Ayo ngaku. Nolak. Ngapain? Tapi Lukas 1 menulis setelah dengar, terus Maria tanya, bagaimana hal itu terjadi? Aku kan belum kawin. Lalu Gabriel menerangkan begini, Roh Tuhan akan turun, akan menghamili kamu gini. Begitu dengar, langsung Maria jawab. Coba buka Lukas 1:38. Ini luar biasa Maria itu. Maka itu kalau ada di antara Maria itu artinya nurut. Jadi kalau ada di antara kita namanya Maria, tapi nggak nurut, ganti Mario saja. Mario, tapi nggak nurut. Ayat
38. Ini setelah dijelaskan, apa dia jawab? Kata Maria, Nah, kata Maria, apa dia ngomong? sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saudara dengar, ya terus Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. ini loh, setelah dijelaskan oleh Gabriel, begini begitu kamu akan hamil, jawabannya itu luar biasa. Karena aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti yang Tuhan firmankan, yang Tuhan katakan. Ayo logika kita. Resikonya besar nggak waktu dia ngomong ini? Besar. Besar. Besar sekali. Iya, tapi kok enteng gitu loh. Dia nggak tanya bagaimana, enggak. Nurutnya luar biasa. Nah, ini hobinya Maria. Yang disukai Tuhan. Dia suka simpan firman. Setelah disimpan, dia pernah tadi direnungkan. Maaf, masih ingat Yosua 1 ayat 8? Perkatakan kitab Taurat itu siang dan malam, dan renungkanlah siang dan malam. Maka kamu akan berhasil dan perjalananmu akan beruntung. Mengapa firman Skun Muder lebih gampang dihafal? Karena disimpan di hati dan direnungkan. Betul? Contoh, maaf ya. Kalau kita 5 bersaudara, berarti ada 5 mantu. Betul? Nah, satu hari salah satu mantu diomongin gak enak oleh mama mertuanya. Wajib nggak? Wajar nggak dia cerita ke 4 iparnya? Kamu tahu nggak? Mama ngomong apa tadi? Ngerti contoh ini? Wajar nggak kalau dia cerita ke ipar yang lain? Ya wajar mau. Nah, karena kita suka memperkatakan omongan orang, seperti Yosua 1 ayat 8, perkatakan kitab Taurat itu dan renungkan itu siang dan malam. Maka itu firman orang, kata-kata orang lebih gampang kita hafal daripada firman Tuhan. Karena coba maaf ini, Pak Made sebagai gembala tanya, saudara-saudara khotbah 2 minggu lalu apa? Kita jawab apa biasanya? Lupa. Coba firman mama mertua 16 tahun yang lalu. Persis. Karena direnungkan. Ulang lagi, ulang lagi. Bahasa Belanda apa? Nahdeng kan ya? Merenung. Itu yang salah. Coba kalau kita merenungkan firman, hidup ini sehat, pikiran ini bersih. Jadi hobinya Maria menyimpan firman dan merenungkannya. Yesus itu firman atau bukan? Firman itu Yesus. Karena dia menyimpan firman, maka lahir firman. Ini yang luar biasa. Tolong beritahu saudara kita yang sudah tua, sudah jangan nyimpan yang enggak di pikiran ini. Atau mau didoakan supaya Alzheimer semua? Tapi jangan lah ya. Tapi ternyata orang Alzheimer lebih sehat loh. Tekanan darahnya normal, semuanya kan nggak mikir. Maka itu betul kata Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka itu orang gila sehat terus. Loh fakta, betul tidak? Orang gila itu sehat terus, saudara. Karena juga menyimpan macam-macam pikirannya. Tidur ya tidur, bangun ya bangun. Hari ini Filipi 4 ayat 8 terus nahdengkan, renungkan. Yang kita pikirkan hanya yang manis, sedap didengar, yang bagus, yang suci. Udah buang sampah-sampah yang lain. Supaya hati ini bersih. Amin. Amsal 4 ayat 23. Apa yang Papa pesan kepada kita? Jika tetap masih bawa yang bahasa Belandanya. Iya, Tapi cari dulu. dicari dulu. Tapi tadi yang Maria, Lukas 2:19 masih ada nggak bahasa Belandanya? Lukas 2. 19. Coba bacakan bahasa Belandanya. Lukas Siap. 2 ya. Iya, 19. Ini loh Maria itu luar biasa. Lukas 2:19. Bahasa Belandanya. Nanti dulu. Ya, sabar. Sudah tua. Sudah tua, ini nggak mau jalan-jalan ini sudah kayak TV Lukas 2. 19. Saking nggak dipakai pikirannya. Makanya ini nggak mau jalan ini. Benar mau jalan, ayo sampai bahasa Belanda.
Nggak ada. Nggak ada. Menang Tegio. Ya, di rumah ada aja nggak kita bisa belanja. Di situ nggak usah Nih, terlalu di Lukas atas. 2 berapa? 19. Oh, 19. Siap, saudara. 19. Lukas 2 19. Apa bahasa Belandanya? 19. Ya. Nah, ada ini. Ya. Doch Maria Doch. Ini bahasa Indonesia. Doch. Dogma. Ya, kalau bahasa bewaarde deze woorden alle tezamen, Mhm. overleggende die in haar hart. Amin. Sudah selesai? Itu hobinya Maria. Simpan, renungkan, simpan, renungkan. Jadi firman Tuhan yang kita renungkan itu seperti kita sedang makan obat surga. Betul tidak? Karena firman itu luar biasa. Oke? Amsal 4:23. 10 ya. Amsal 10 betul ya? Ya, 10 kan? Amsal 4:23. Pak Mati ada bahasa Amsal Indonesia? apa? Ya. Ya silakan. 4:23. Papa di surga tidak pesan kepada kita untuk jaga apa saja. Dia nggak bilang kunci rumah banyak ya, simpan duitmu yang enggak. Ini yang dia pesan cuma satu ya Pak Mati. Jagalah hatimu Nah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. dengan segala kewaspadaan hati-hati. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi sumber hidup itu bukan di rekening bank, maaf. Bukan di bank rekening, bukan di ini deposito. Sumber hidup itu di hati. Bahasa Belandanya siapa? Behoed uw hart Behoed, ya. boven al wat te bewaren Nah, is. boven al wat te bewaren. Apa yang lebih penting gak ada. Terus, Want daaruit zijn de uitgangen des levens. wow, mata airnya kehidupan. Gampang kok. Apa lawan katanya kehidupan? Kematian. Nah, maaf. Kalau hati kita nggak kita jaga, saya berkata, setan jadikan kita langganan untuk buang sampah. Sampah-sampah yang dibuang setan ke hati manusia itu nggak yang besar-besar, yang kecil-kecil. Satu, khawatir. Maaf, penyakit orang tua nomor 1 itu khawatir, bukan jantung. Aneh ya, ternyata kita ini makin tua makin banyak khawatir. Itu salah. Ya gimana kau khawatir? Nah itu ya sudah. Betul? Itu sampah pertama. Kalau orang sudah khawatir, muncul, aduh jangan-jangan. Ya kalau iya, aduh kalau enggak. Mau apa saja. Lihat itu, sudah berangkat keluar rumah, balik lagi. Sudah kunci belum ya? Aduh belum, balik lagi. Maaf, karena khawatir. Dari khawatir muncul takut. Oh, saudara jahat sampah ini. Nomor 2 sampahnya itu jengkel. Bukan jengkol ya. Gampang nggak kita dibuat jengkel? Gampang sekali. Sebenarnya itu sampah-sampah. Baru yang ketiga, iri hati, marah. Ayo mulai hari ini jaga sumber hidup itu. Amin. Kalau nggak ini jadi sumber kematian. Nah caranya jaga gimana? Pakai Filipi 4 ayat 8 tadi. Supaya kita menang. Hidup ini akan luar biasa kalau semua yang bagus, yang manis, yang indah kita masukkan ke pikiran kita. Kita buang sampai-sampai itu buang. Jadi sungguh ya seperti Maria pulang dari kebaktian ini bongkar lemari. Apa yang disimpan? Kalau saya boleh tanya, ada nggak orang punya koleksi musuh? Koleksi. Koleksi. Kan orang sering koleksi perangko kuno, koin kuno. Tapi ternyata ada orang koleksinya musuh. Fayan, betul tidak? Loh, saya tanya ada nggak? Ya, Banyak lagi. tapi ada bukan? Ada. Nah, maka itu tanpa kita sadar, ternyata makin tua usia kita, koleksinya makin banyak. Terserah mau koleksi apa. Apalagi suka jalan-jalan. Betul, lemari 4 kurang, beli lagi lemari 1. Nyimpen apa yang jadi beli.
Saudara, itulah hidup. Terlalu banyak koleksi. Buang semua hari. Supaya hidup ini ringan, hidup ini enak, tidurnya nyenyak, makannya juga enak, sehat semuanya. Karena hatinya bersih, pikirannya bersih. Ya. Ini yang Tuhan ingin. Boven alles, di atas semuanya itu. Bukan pipi kita yang kita jaga supaya nggak jerawatan. Tapi hati kita lebih daripada apapun juga. Amin. Ayat terakhir. Mazmur 73 ayat 1. Salam. 73 ayat 1. Kalau kita merasa, maaf ya, aku sudah lama jadi majelis, aku sudah lama aktif melayani, aku sudah lama begini. Tapi kenapa Tuhan nggak baik pada aku? Hari ini jawabannya ada di Mazmur 73 ayat 1. Coba, Sus baca Sus. Ya. Mazmur 73 ayat 1. Sorry. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Nah, sesungguhnya Tuhan itu baik, nggak pada semua orang. Hanya yang tulus hati dan Bagi mereka yang bersih hatinya. luar biasa. Jaga pakaian tetap bersih lebih gampang daripada jaga hati. Ya. Betul? Karena apa? Pakaian kotor masuk ke mesin cuci pakai sabun selesai. Ya kalau hatinya kotor masa minum sabun? Tapi ada ayat yang nggak bersih. Bahasa Belandanya, Sesio. Nomor berapa? 73 ayat 1. Ayat Psalm, 1. Iya. Psalm 73. Ja, 1. Een psalm van Asaf. Immers is God Israël goed, degene die rein van harte zijn. Nou, de reinen van harte zijn. Jadi Tuhan itu nggak baik pada semua pendeta, semua majelis, semua orang Kristen. Tidak. Dia hanya baik kepada orang yang hatinya bersih. Bayangkan. Maka itu saya balik lagi. Kenapa setan pelangganan motori hati kita? Supaya kita selama hidup tidak merasakan kebaikan Tuhan. Ini jahat sekali. Akhirnya hidup ini rugi. Sudahlah hari ini pulang. Jangan ingat-ingat musuh ampun. Yang siapa yang tahun 70 pernah ditipu temannya. Udah buang, gak usah diingat-ingat. Iya toh, siapa yang pernah difitnah, buang semua. Sampah semua itu. Belajar dari Tuhan Yesus. Dia kan disakiti, difitnah, diapakan. Apa yang dia buat? Papa ampuni mereka. Ya sudah. Nah, karena mereka nggak tahu apa yang dibuatnya. Harus begitu orang yang menyakiti kita, kita ampuni mereka. Kalau hidup seperti ini indah dan menyenangkan. Lalu gimana cara bersihkan hati kalau sudah kotor? Ada firman-Nya. Yohanes 15 ayat 3. Ya, Yohanes 15 ayat 3. Ini saya rekam, nanti saya kasih ke Kuancian, siapa ingin bisa di-share di app nanti ya, khotbah. Yohanes 15 Ayat 3. Ya, Yesus baca bahasa Indonesia dan Yesus juga baca bahasa Belandanya. Ketemu kan? 15 ya. Iya, ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Nah, kita memang sudah bersih. Kata memang itu penting. Berarti arti apa? Memang. Sudah apa? Kenapa sudah bersih? Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Luar biasa. Ini sabun yang paling indah untuk membersihkan kotoran hati. Firman. Dia Yesus ya. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Nah, ulangi lagi bahasa Belandanya. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Haleluya. Jadi sabun deterjen yang paling bagus membersihkan hati bukan minum sabun, tapi firman yang sudah kukatakan kepadamu. Menyimpan kata orang membuat hati kotor. Menyimpan kata Tuhan membuat hati bersih. Harus milih dong, mau yang mana? Contoh kecil, kita bangun tidur, rumah sepi, nggak ada satupun orang. Radio mati, TV mati, handphone juga mati. Berarti sepi, tetangga nggak ada semua. Pertanyaan saya, dalam badan sepi dan sendiri seperti itu, kita tetap bisa dengar suara nggak?
Nah, ya well. Suara apa? Satu suara hati. Oh, hati ya. Dua suara pikiran. Ya. Ketiga, suara yang dulu-dulu kita simpan di pikiran muncul semua. Padahal orangnya masih di tempat tidur. Itu jahatnya manusia, saudara. Yang macam-macam. Aduh. Rugi nggak hidup seperti itu? Rugi sekali. Nggak ada senangnya hidup kayak begitu. Pagi-pagi bangun sudah gigi bunyi kotak-kotak. Kenapa? Mangkal. Belum apa-apa. Karena muncul yang dulu-dulu di otak. Ayo hari ini kita renungkan firman tiap hari. Renungkan firman. Jelas ya? Yang di rumah juga begitu. Simpan firman. Ini ngikuti banyak dari Amerika, dari Australia, dari Indonesia. Kalau saya ngajar pasti live streaming. Nanti ya, panjang saya akan kasih dibagi supaya kita bisa belajar lagi. Nah, kalau hidup seperti ini enak nggak? Enak. Aduh, senang tiap hari sukacita. Belanda kalau winter slack betul. Ya, Nah, mendung, gerimis terus, becek. Nah itu, pakai itu jangan milih di Belanda yang belum pernah ke Belanda. Nah ini lumayan nih winter ada matahari begini nih. Ya. Nah, tapi kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, mau wir senang, mau wir senang. Karena enggak tergantung situasi, tergantung firman. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah pelaku firman yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ayo mau nyanyi lagi apa? Ya. Pak Made, saya serahkan pada Pak Made. Ya. Sekarang Ya. ini saya mau tanya dulu siapa yang mau Oh, iya, didoain? tanya. Siapa yang mau didoain? Instagram dong. Facebook sama ya. Ya, gimana? Mau didoakan? Mau tanya enggak? Ada yang mau tanya? Terus ada yang mau tanya enggak tentang Ya, ayo. firman ini? Dan siapa yang mau didoain? Ya, ayo. Mumpung ada kamu. Ayo. Yang mau tanya sesuatu? Cik Grace. Ada pertanyaan Cik Ada Grace. pertanyaan sama Kodet. Oh, Jelas semua ya? Iya. Saya tiap hari baca Bible. Oh, situ bersih jadi. Jam 4 pagi, tiap pagi Tuhan bangun saya. Ya, baca Alkitab ya. Tuh, bagus. Terus ingat sekolah model. Sudah dimaafkan soal modelnya ya. Enggak, aku Yang- tidak punya sekolah muda. Yang dulu saudara-saudara Oh, iya, semua, iya, iya. Hmm. Cuma adik, aku mau di- kakak sudah dimaafkan semua. Iya, dengkek Bel. Jack. Aku tuh gini, adik oh itu tadi baik, itu adik baik, oh itu adik jahat, oh itu jahat. Lady Teno. Amin. Operasi Iya. besok. Puji Tuhan kalau begitu. Kalau mau terus gimana? Ditolak terus. Apa namanya itu? Tolak terus. Ya. Tidak ada tempat buat iblis masuk. Yes. Terus, and then baby Silahowi. Soalnya kalau kita Silahowi, baikin, baby dia sama datang Susi terus. Silahowi. Iya, langganan. Jadi langganan, betul. Ada lagi yang mau tanya? Sungkan banyak orang. Tidak ada. Karen. Begitu. Tapi sudah bagus. Sudah jelas ya? Sudah jelas Oh nih, semua. aku ada satu saudara yang Alzheimer. Dia pesan sama aku, kalau Sony. kamu ingin Sony. rodelen sama aku aja. Nggak ingat. Soalnya nanti aku Om akan Swan tidak akan Pangkakan. menceritakan pada orang lain. Lupa, aku sudah lupa. Betul sekali itu. Aku memang betul. Istilahnya jadilah tempat sampah buat orang lain. Iya, iya, iya. tempat sampai bolong. Oh, jangan. Ya, nggak ada. Siap. Satu pujian dulu. Apa? Satu nyanyi pujian Oh, dulu. Iya, ayo. Iya. Pak Madi, silakan. Nyanyi Kidung Jemaat Oh, ini aja. Kalau Cuma nomor berapa? Karena itu 350. 350. Oh, iya. 1 dan 2. Iya. Ayo. Tetap Bel rekam dulu. Bahasa Belanda. Memberkati kami hari
nama teman-teman, saya sangat berterima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Sungguh Bapak datang memberkati jemaat Puji di sini. Tuhan. Ya. Pengajaran yang sangat sehat, lengkap, dan juga sangat relevan, sangat Puji kontekstual Tuhan. dengan pergumulan kami di sini, dengan pergumulan hampir semua Kita. Ya. kita. Terima kasih Pak Guansyang yang membuat Pak Alexander bisa Haleluya. membawa berkat untuk kita semua di sini. Sebentar kita naikkan doa syafaat. Saya mohon Pak Pendeta juga memimpin doa Ya, ini. siap. Saya mohon Pak Pendeta berdoa untuk Ibu Lili yang ulang tahun Puji Tuhan. tanggal 21 kemarin. Ya. Untuk Pak Guansyang yang baru menjadi majelis jemaat Puji di Tuhan. GPN, Ya. dan untuk majelis jemaat dan gereja GPN ini. Ya. Siap. Nanti setelah itu saya Ini coba ini. memimpin Pak, doa-doa Pak ini coba. Berkat. yang kemana Pak? Ya. Oke. Oke, ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur siang yang indah Papa hadir untuk kami semua. Berdoa untuk orang-orang yang kami kasih nggak bersama kami, keluarga kami, cucu, mantu kami, anak-anak kami. Tuhan berkati mereka, istri kami, suami kami nggak ikut, Tuhan ada pada mereka. Secara khusus Tuhan, terima kasih kalau Tuhan berikan umur panjang buat Lili. Dia jadi istri yang luar biasa. Jadi mama yang hebat buat Budi. Jadi oma yang hebat untuk cucu-cucu. Jadi mama mertua yang hebat. Terima kasih. Hadiahkan kepada Lili berkat surgawi yang melimpah dalam hidupnya. Kesehatan yang sempurna. Penyertaan Tuhan yang utuh dan lengkap. Rezeki yang melimpah. Kebahagiaan yang luar biasa untuk Lili. Berkat dari Yahweh Abraham, Ishak dan Israel. Dalam nama Tuhan Yesus melimpah untuk Lili. Terima kasih juga Tuhan Guansyang sebagai suami diangkat jadi majelis wibawamu atas hidupnya. Kuasa Tuhan bekerja untuk Guansyang. Begitu pula semua majelis yang lain kompakan. Sebagai PIN ini jadi berkat yang besar di negeri Belanda dalam perjuangan masing-masing. Pak Made sebagai gembala juga bersyukur kepada Tuhan ada di tengah-tengah jemaat ini. Bahkan setiap kami yang ada hari ini mendengar firman-Mu, termasuk yang di rumah, Tuhan hadir untuk kami semua. Dan kami mengambil keputusan. Kami nggak mau dibodohi, ditipu oleh setan dengan melemparkan sampah-sampah ke hati kami. Bahkan kami pulang sebentar, tolong kami Roh Kudus untuk kami bongkar lemari kami. Apa yang masih jadi koleksi yang jahat di mata Tuhan, kami mau buang semuanya. Terima kasih supaya kami sehat Tuhan. Dan sampai pada akhir hidup nanti, kami tetap menyenangkan hati Tuhan. Sehatkan kami semua dengan pikiran yang sehat, hati yang sehat. Karena firman-Mu yang membuat kami bersih dari apapun juga. Dalam nama Yesus. Bapak kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tan Ching Suan dan Anita